Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga kegiatan hari ini tetap lancar ke depannya. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang jamur. Nah, pada video kali ini kita membahas salah satu mikroorganisme yang pada tahun 2019 ya sudah sering sekali disebut-sebut ya. Kita akan belajar tentang virus. Nah, bagaimana sih virus itu sebenarnya ya? Saksikan video ini selengkapnya, jangan kemana-mana. Baik, selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe dari perkembangbiakan dari virus ya. Secara umum, perkembangbiakan virus itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu lisis, yang kedua lisogeni. Ya, dua tipe ini outputnya atau tujuan akhirnya sama-sama membentuk virus-virus baru. Ya, kalau pada lisis ya ketika DNA ataupun RNA dari virus masuk ke dalam sel dari inang, maka akan membentuk virus-virus baru. Ya. Bedanya dengan lisogeni, ya, pada lisogeni, nah DNA ataupun RNA virus itu akan mengintegrasikan dirinya dengan DNA dari sel dari inang yang diinfeksi. Nah, pada saat itu virus-virus baru masih belum terbentuk. Nah, selanjutnya ya, ketika sel tersebut yang diinfeksi tersebut akan membelah diri, dia akan membelah diri, memperbanyak diri. Nah, hasil dari pembelahan diri tersebut mengandung dari DNA ataupun RNA dari virus tersebut. Nah, anggaplah dalam satu hari dihasilkan 1000 sel, ya, maka 1000 sel yang dihasilkan tersebut akan mengandung DNA ataupun RNA dari virus. Dan suatu saat ketika virus itu akan menghasilkan virus-virus baru, nah akan dimulailah tahap-tahap untuk pembentukan dari virus-virus baru. Maka 1000 selnya itu akan menghasilkan jutaan-jutaan dari virus-virus baru. Nah, itu dia tipe-tipe dari perkembangbiakan dari virus. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara virus itu berpindah dari suatu sel satu ke sel yang lainnya. Ya, jadi virus itu dapat berpindah dari suatu sel yang terinfeksi ke sel yang masih sehat ya. Salah satunya itu dengan bantuan vektor. Ya, vektor itu artinya dia sebagai organisme ya, pembawa virus ya, tapi yang dibawanya itu tetapi serangga yang menjadi tempat dia investasi itu tidak menimbulkan penyakit ya. Contohnya itu pada kutu daun, penyebab penyakit pada tanaman ya, kemudian ada tungau ya, kemudian ada serangga sepertinya pada nyamuk ya. Nah, pada kutu daun ya, kutu daun ini juga berperan dalam penyebaran penyakit tanaman ya, karena kutu daun ini juga masuk ke dalam kategori serangga. Nah, kutu daun ini banyak sekali berperan dalam menyebarkan penyakit ya, salah satunya itu yang disebabkan oleh virus ya. Jadi virusnya itu berada di dalam mulut ya, area mulut dari serangga ya, kutu daun. Ketika ada aktivitas makan, dia tidak hanya menyerap cairan yang ada pada tanaman, tapi dia juga memindahkan, mentransfer virus-virus ke tanaman yang masih sehat ya, itu pada kutu daun. Hal yang sama juga berlaku terhadap tungau dan juga pada nyamuk ya. Jadi aktivitas makan tadi ya, sembari dia makan, dia juga memindahkan virus-virus yang berada pada tubuhnya ke sel dari inang. Nah, kemudian selanjutnya transmisinya itu dibantu oleh hewan, ternak, ataupun ruminansia, ataupun unggas yang terinfeksi. Nah, bedanya dengan vektor itu ketika sudah berada virusnya berada dalam tubuhnya, tapi si vektor itu tidak mati ya, tidak mati. Beda dengan hewan ternak dan hewan peliharaan. Nah, biasanya ketika sudah terinfeksi, umumnya ya, hewan yang terinfeksi tersebut juga ikutan mati gitu ya. Jadi bisa ruminansia, bisa babi ya, bisa unggas ya, bisa kelelawar juga, kemudian primata ya.
Jadi hewan-hewan yang terinfeksi, hewan ternak juga yang terinfeksi juga dapat sebagai hewan memindahkan penyakit ke hewan yang lainnya, ke hewan ternak yang lainnya, peliharaan yang lainnya yang masih sehat ya. Sembari nanti akhirnya yang awal terinfeksi ini juga akan mati. Nah, kemudian selanjutnya salah satu objek yang dapat berperan sebagai sumber dari infeksi ya adalah cairan yang sudah terinfeksi oleh virus ya. Cairan yang sudah terinfeksi ini bisa jadi darah, apalagi ya, cairan saliva, kemudian cairan yang berada pada hidung gitu, air mata, ada yang keringat malahan ya, dan juga pernah dilaporkan feses. Nah, cairan-cairan tersebut ya dapat berperan dalam sumber infeksi dari virus, dan apabila pindah ke tempat sel-sel yang memang benar-benar inangnya, maka akan dapat menginfeksi inang tersebut. Baik, selanjutnya kita bicara tentang bagaimana sih peranan dari virus ini terhadap lingkungan ataupun perkembangan dari teknologi ya. Nah, virus ini karena posisinya itu kebanyakan itu sebagai penyebab penyakit ataupun parasit ya. Jadi virus ini tidak terlalu banyak disinggung ya pemanfaatannya ya. Nah, biasanya virus ini yang sekarang ini adalah sebagai salah satu sumber identifikasi dalam pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin ini didapatkan dari virus-virus ya. Nah, dari virus tadi digunakan untuk dalam pembuatan vaksin. Kemudian yang kedua, mungkin kita pernah mendengar yang namanya algal bloom ya. Artinya ledakan alga ya, algal bloom ya. Jadi alga ini pada suatu ekosistem laut ya, jumlahnya sangat banyak sekali ya. Nah, dengan keberadaan dari virus ini dapat menekan dari perkembangan dari alga ya. Salah satu virusnya itu disebut dengan virus chlorovirus. Jadi chlorovirus ini dapat menginfeksi alga ya. Ketika populasi alga naik, biasanya populasi virusnya juga ikutan naik ya. Nah, ketika populasi dari alganya turun karena sudah banyak yang diinfeksi dan mati, nah populasi virusnya tadi juga ikutan turun. Nah, jadi pada lingkungan tertentu ketika terjadi alga bloom, nah, virus ini adalah sebagai agen penjaga agar si alga ini tidak berkembang dengan lebih baik ya. Jadi itu salah satu dua contoh peranan ataupun manfaat dari virus baik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pembuatan vaksin ataupun dalam kondisi ekosistem laut yang luas. Silahkan ada dari mahasiswa mungkin kalau ada yang punya ataupun tahu tentang perkembangan virus sekarang ya, penguatan dari virus sekarang, silahkan ditulis pada kolom komentar di bawah. Baik, cukup sekian dulu video kali ini. Kita membicarakan tentang virus. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin bagi ada dari mahasiswa yang pengen lihat chapter per chapter dari diskusi yang kita bahas hari ini, silahkan dilihat pada kotak deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.